Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pengajian Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad Kliwon 24 Dzulqa'dah 1397 Hijriah, 6 November 1977 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubi wa innamal mahjubu anta anin nadhri ilaih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menutupi atau ngaling-ngalingi, tidak tertutup oleh barang lain. Wa innamal mahjubu anta ainin nadhri ilaih. Yang terhijab itu adalah orangnya. Kaling-kalingan atau terhijab tidak tahu, tidak sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala boleh dikatakan orang yang kaling-kalingan atau terhijab. Yang menghalangi atau menjadi hijabnya adalah nafsu. Fa in aratal wusula ilaihi waddukhula fi hadratihi fabhath an uyubi nafsika wa alijha tasil ilaihi wa tusyahidhu bi basiratika. Kalau orang ingin ma'rifat, ingin sadar, ingin syuhud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya membuang nafsunya. Sifat-sifat nafsu yang buruk harus dihilangkan kalau sudah tahu. Kalau belum tahu, harus senantiasa usaha menyelidiki, dicari, dipetani terus. Nanti kalau sampun bersih, otomatis dapat sowan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sowan yang semestinya. Kalau sudah bersih dengan sendirinya, selalu mendengarkan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Al-Fajr 27 sampai 28. Wahai nafsu yang sudah bersih, sudah lunak, silahkan kembali kepada Tuhanmu dengan puas, rela dan mendapat ridho. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr ayat 29 sampai 30. Dan silahkan memasuki kelompok dari hamba-hambaku, dan silahkan masuk dalam surgaku. Kalau orang sudah bersih dari nafsunya, sudah bebas dari imperialis nafsunya, otomatis dia mendapat panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti di atas. Wahai nafsu yang tumakninah, yang tenang, yang bebas dari imperialis nafsu, mari silahkan menghadap di hadapan Tuhanmu dengan sepuas-puasnya dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
maka silahkan menggabung bersama dengan hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam surgaku sesuka hatimu. Jadi kalau orang sudah bersih dari imperialis nafsu, dengan sendirinya senantiasa sowan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya dengan sepuas-puasnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah surga yang tidak dapat digambarkan kenikmatan dan keindahannya kecuali oleh orang yang bersangkutan sendiri. Lain orang yang belum sowan di hadapan Allah atau belum bebas dari imperialis nafsunya, lebih-lebih sama sekali tidak merasakannya. Mudah-mudahan para hadirin hadirat kita dikaruniai taufik atau fadl dari Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bebas sebebas-bebasnya dari imperialis nafsu atau bersih sebersih-bersihnya dari imperialis nafsu, sehingga dapat senantiasa sowan menghadap di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dengan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, jiwa manusia memang seharusnya untuk syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala adanya diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Ibarat mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, kaki untuk berjalan dan sebagainya. Benda atau barang atau soal yang tidak semestinya itu otomatis tidak normal. Kalau tidak semestinya, tidak enak, dan tidak ada soal yang lebih tepat daripada yang semestinya. Kaki misalnya, gunanya untuk berjalan, tidak ada yang lebih tepat daripada untuk berjalan. Begitu juga mata untuk melihat, tidak ada yang lebih tepat, bahkan tidak bisa daripada untuk melihat. Tidak bisa digunakan untuk lainnya. Tidak tepat, ya tidak boleh mestinya. Lah, hati yang asli yaitu untuk pelaksanaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun anggota lahiriah atau badan lahiriah boleh dikatakan pembantu pelaksana dari kerja hati itu tadi. Jadi hati atau jiwa menurut aslinya diciptakan adalah demi untuk itu, untuk hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu tidak yang tepat bagi hati selain hanya untuk hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita pakai istilah lebih tepat, tentunya lain-lainnya sekalipun di bawahnya sedikit ada tepatnya. Tapi kita sebutkan bahwa diciptakan demi hanya untuk itu. Yang tepat ya hanya ini. Kalau tidak untuk ini tidak tepat lagi namanya. Ya mungkin ada yang jauh, agak jauh dan seterusnya. Makin dekat, makin mendekati kepada yang semestinya. Dus hijab atau aling-aling, tabir, yang dihijabi, yang dialing-alingi adalah hambanya, sehingga tidak tahu, tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak kaling-kalingan. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Maha meliputi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan seterusnya. Jadi jelas tidak ada istilah hijab atau aling-aling yang dapat mengaling-alingi.
Hamba terhijab yang dimaksudkan yaitu tadi terhalang oleh nafsunya sendiri. Dia masih selalu dijajah oleh imperialis nafsunya, masih senantiasa nuruti nafsu. Segala gerak dan lakunya, baik itu yang hubungan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam maupun yang hubungan dengan atau di dalam sesama manusia, sesama makhluk, senantiasa menuruti nafsu atau paling-paling dipengaruhi oleh nafsunya masing-masing. Inilah makanya terhalang atau kaling-kalingan yang kelihatan hanya komandonya nafsu, komandonya kehendak, ingin begini dituruti, ingin begitu dikerjakan. Jangan ke situ atau kemarilah. Semua serba menuruti nafsu atau kehendak nafsu. Takut, ya, nafsunya takut. Ingin atau berkehendak atau karep, ya, nafsunya ingin, berkehendak atau karep. Kalau orang sudah tidak menuruti nafsunya, baru tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru tahu kepada keadaan yang sesungguhnya, baru tahu kepada keadaan yang sesungguhnya, baru tahu bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya hanyalah seperti impian belaka, mimpi. Ketika orang bermimpi seolah-olah seperti sungguh-sungguh begini begitu. Mimpi apa saja, lebih-lebih yang jelas, makin berkeyakinan bahwa mimpinya itu sungguh-sungguh terjadi. Naik mobil misalnya, ketika mimpi rasanya ya sungguh-sungguh naik mobil, tapi kalau dia sudah bangun baru tahu bahwa sesungguhnya ini tadi hanya impian. Begitu juga soal kesadaran, bahkan soal ini jauh lebih jelas. Kalau orang yang sudah bebas dari imperialis nafsu baru tahu kepada keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wujud, yang ada. Sedangkan selainnya semuanya itu hanyalah bayangan, imitasi atau majazi. Baru tahu seperti orang mimpi tadi. Lebih-lebih nanti kalau sudah mati, makin jelas, makin jelas. Sekalipun di dunia ini sudah jelas bagi orang-orang yang sudah bebas dari imperialisme nafsunya, lebih-lebih nanti ketika di akhirat makin lebih jelas lagi. Hubungan ini, segala sesuatu sudah ada gatoannya atau gandengannya sendiri-sendiri. Yang tepat yaitu apabila ditempatkan pada yang semestinya menurut setelannya. Orang yang diberitahu rasa asin dari garam, ya hanya percaya begitu saja, tapi dia tidak ngincipi, tidak merasakan rasa asin dari garam itu. Dia tidak merasakan apa yang dia yakini. Baru kalau dia ngemut garam, baru tahu bagaimana asin itu, baru tahu apa yang dia yakini. Lah ini bagi yang belum merasakan asinnya rasa garam, harus kita paksa diri kita paksa untuk percaya adanya rasa asin. Kita harus percaya adanya rasa asin sekalipun kita belum merasakannya. Ini dalam istilah Quran disebut iman, percaya. Percaya itu kalau makin tebal boleh dikatakan sama dengan keyakinan dan tahu. Umpamanya ada orang yang diberitahu tentang bahayanya aliran strum listrik, sekalipun dia belum pernah merasakan, tapi dia sungguh-sungguh yakin tentang bahaya strum listrik itu. Kalau seandainya dia dipaksa memegang kabel yang beraliran listrik itu, dia tetap tidak mau, sebab dia sungguh-sungguh yakin tentang berita itu, sekalipun dia sendiri belum pernah merasakannya. Begitu juga seharusnya kita dalam soal kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mampu untuk itu.
Kita harus senantiasa ngudi atau usaha ke arah itu. Lah, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Allah menarik atau memilih orang-orang yang Dia kehendaki tanpa ada inisiatif atau usaha atau perjuangan dari orang yang bersangkutan. Dan di samping itu, wa yahdi ilaihi may yunibu, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ada kemauan kembali kepadanya. Dan di samping itu, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ada kemauan kembali kepadanya. Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kesemuanya. Ya, dipilih dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kemauan double, diberi kemauan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semuanya itu dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikehendaki tanpa perjuangan atau dengan perjuangan yang ringan, tapi hasilnya memuaskan. Begitu juga tidak akan dikehendaki kalau tidak mau berjuang mati-matian. Mudah-mudahan apa yang kita mohon dalam sholawat yang kedua, wa tamama ridwanika, diberikan kepada kita dengan sesempurna-sempurnanya. Dalam ajaran Wahidiyah ada istilah lillah billah. Kalau orang sudah sungguh-sungguh mengecakkan atau merasakan billah, otomatis berarti sudah bebas dari imperialis nafsunya. Dia sudah tidak mempunyai kehendak. Ya, sekalipun punya kehendak tapi tidak punya kehendak. Kalau orang sudah billah, otomatis. Kalau sudah menyerah, otomatis. Ya, terasa lapar yang asalnya digerakkan oleh situasi badan jasmaninya yang lapar, lalu berkehendak makan. Tapi dalam pada itu dia dasari lillah dan billah. Jadi berkehendaknya makan itu billah. Jadi boleh dikatakan dia tidak punya kehendak makan, dus billah. Sekalipun seseorang berbuat begini begitu, melakukan ini itu, tapi dia merasa ya itu tadi billah, berarti dia sudah bebas dari pengaruh nafsu. Sebab ya itu tadi billah. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniai dapat melaksanakan lillah billah, lirrasul birrasul yang sesempurna-sempurnanya. Amin. Idlau hajabahu syai'un lasatarohu ma hajabahu. Ini alasan dari keterangan sebelumnya tadi. Allah tidak terhijab oleh sesuatu. Yang terhijab manusianya, terhijab oleh nafsunya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala dapat dihalang-halangi atau ditabiri, otomatis tertutup. Hijab sesungguhnya itu boleh diartikan sebagai penjaga. Seorang bupati misalnya, ada polisinya, ada penjaganya. Tapi pada zaman sahabat tidak ada penjaga-penjaga. Waktu Sayyidina Umar misalnya, rakyat bebas bertemu dengan beliau. Begitu juga lain-lainnya. Tapi pada zaman akhir-akhir karena situasi, raja-raja Islam membuat hijab atau penjaga.
Karena waktu itu mulai timbul pembunuhan-pembunuhan dan sebagainya. Pokoknya gangguan-gangguan keamanan makin menjadi-jadi. Lalu diadakan hijab atau penjaga atau polisi. Kalau Allah Subhanahu wa taala kaling-kalingan, ada hijabnya, ada penjaganya. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala terhalang atau kaling-kalingan oleh tabir itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak hanya orang yang sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang diketahui. Tapi yaitu seperti sudah kita maklumi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada segala makhluknya. Bahkan jauh lebih jelas atau lebih terang daripada pengetahuan si makhluk itu terhadap dirinya sendiri. Malah sesungguhnya makhluk itu sendiri tidak tahu akan dirinya kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taunya makhluk itu bilah. Inilah yang perlu disadari oleh hati atau jiwa tiap manusia di samping lillah. Li'annal hijaba innama yattakhidhuhul udhama'u warru'asa'u fahuwa yumbi'u 'anir rif'ati wa yush'iru bil 'azamat. Oleh karena hijab itu di samping sebagai penjaga atau keamanan juga memperlihatkan kebesaran dari pejabat atau raja yang dijaga itu. Walau kana lahu satirul lakana liwujudihi hasir. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ada hijabnya, berarti Allah Subhanahu wa taala terbatas. Wa kullu hasiril li syai'in fahuwa lahu qahirun. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ada yang membatasi, otomatis berarti dipaksa oleh yang membatasi itu. Dus mudahnya Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang. Yang terhalang atau terhijab adalah manusianya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang buta adalah hambanya, sebab selalu menyembah kepada nafsunya, senantiasa menuruti nafsunya, senantiasa mencari-carikan buat nafsunya. Mari para hadirin hadirat, kita koreksi diri kita masing-masing. Kita senantiasa mencari-carikan buat nafsu atau karep kita kah, atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dapat dipaksa, tetapi Allah Subhanahu wa taala wa huwal qahirum fawqa ibadihi. Allah memaksa seluruh hambanya, memaksa seluruh makhluknya. Jika dia menghendaki dicipta, dan jika dia menghendaki dihancurkan sama sekali, tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah taala menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun, beradalah, fayakun, maka terwujudlah sesuatu itu. Mari para hadirin hadirat, kita tidak hanya terapung-apung saja, tapi mari kita usaha sampai mendasar di lautan wahdah, lautan tauhid, lautan keesaan Tuhan. Jangan sampai kita istilahnya orang membakar ketela, magel, tidak masak, mentah pun tidak. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfim munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Jika engkau ingin bahagia dunia dan akhirat terutama, jika engkau ingin menjadi hamba Allah yang sejati, tidak menyembah kepada imperialis nafsu, kepada berhala iblis, bebaskanlah dirimu, keluarlah dari nafsumu yang terkecam.
baik lahiriah maupun batiniah. Kalau disebut nafsu dengan sendirinya mengenai batiniah, sedangkan lahirnya hanya merupakan akibat atau efek dari nafsu. Di sini disebutkan lahiriah, tetapi sesungguhnya itu akibatnya. Mengumpat, membicarakan orang lain, ngerasani, membunuh, merugikan, dan lain sebagainya. Akibat atau efek nafsu yang batin, merasa besar, takabur, ujub, dan lain-lain sebagainya. Takabur merasa besar, ujub membanggakan diri, sombong, dan congkak lebih-lebih. Definisi dari ujub ialah al-ujbu ayya'lama anna lahu fadla au kama qol. Ujub ialah merasa mempunyai kelebihan atau kebaikan atau keistimewaan. Orang yang tidak merasa dirinya jelek berarti merasa baik. Ujub ini merasa baik, merasa mempunyai keistimewaan. Ini berarti ujub dan otomatis mengaku, tidak menyadari bahwa Allah yang memberi. Takabur ialah merasa benar, lebih baik, lebih daripada lainnya, lebih berjasa, lebih kaya, lebih pandai, lebih terhormat dari lainnya. Ini takabur. Aku mujahadah, sedang kawanku tidak mujahadah. Merasa begini, ini namanya takabur ini. Saya melakukan kebaikan ini, tapi kawan saya itu tidak. Ini takabur, double, ya ujub, ya takabur. Pernahkah kita para hadirin hadirat merasa seperti itu? Mari kita koreksi. Kalau iya, mari kita bertaubat. Mari membulatkan tekad tidak mengulangi lagi ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapat jangkungan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak-banyaknya. Takabur atau ujub atau riya itu membatalkan amal. Amal yang dicampuri ujub atau takabur atau riya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di samping tidak diterima, amal yang didasari ujub dan riya, lebih-lebih takabur tadi, besok pada yaumul qiyamah amal itu akan dirupakan siksa untuk menyiksa orang yang beramal atau bersangkutan. Kita pernah atau tidak ujub, takabur atau riya? Takabur atau ujub atau riya ada yang terang-terangan, ada yang samar-samar atau sindiran, ada yang dengan bicara lisan, ada yang dengan bicara keadaan dan bicara isyarat. Semuanya itu tetap takabur. Sekali takabur tetap takabur, sekalipun dengan gaya dan cara bagaimanapun juga tetap takabur. Lah, ini perlu adanya senantiasa koreksi. Di samping bila harus lillah. Dalam wahidiyah ada dua arah, dari atas dan dari bawah. Di samping mengutamakan dari atas yaitu bila, juga tidak mengurangi yang dari bawah yaitu lillah. Termasuk dari bawah yaitu senantiasa meniti-niti kemungkinan timbulnya ujub, riya, takabur. Selalu dikoreksi, pernah atau tidaknya kita ngerasani atau adu-adu atau mengumpat atau merugikan. Lebih-lebih merugikan orang lain, melukai atau menusuk perasaan orang lain. Ini semua harus selalu dikoreksi dan kemudian bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika perlu juga minta maaf kepada yang bersangkutan. Sebab mungkin merugikan orang lain tapi tidak merasa bahwa merugikan. Mungkin, ya pokoknya segala sifat yang terkecam yang merugikan, baik merugikan dirinya sendiri maupun dan lebih-lebih merugikan orang lain, moral ataupun material.
harus kita buang jauh-jauh, harus kita hindari jauh-jauh. Jika kita ingin selamat dan bahagia, ingin senantiasa dapat mendengar dan bahkan menuruti nidaul haqqi, panggilan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bahagia abadi dunia akhirat, kita harus cancut tali wondo, bertekad dan berjuang menghancur luluhkan sifat-sifat nafsu yang terkecam. Nafsu itu sesungguhnya jiwa atau roh. Jiwa itu mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Keadaannya yang buruk dinamakan nafsu amaroh, nafsu yang selalu mengajak menyeret kepada keburukan, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang terkecam dan merugikan. Ada lagi nafsu syaitoniyah, yang baik disebut nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, tentram. Nafsul mardiyah, nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menyadari bahwa dirinya sebagai hamba atau Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Seperti itu yang banyak diajarkan kanak-kanak. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba, saya rela, saya ridho, saya puas sepuas-puasnya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Saya puas sekali mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya puas sekali menjadi hambanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim. Ini tidak hanya diucapkan atau diangan-angan, tapi harus dirasakan dengan sungguh-sungguh. Jika orang mau merasakan dengan sungguh-sungguh, pasti dia menemukan surga, bahagia dunia dan akhiratnya. Tidak usah menunggu nanti di akhirat. Di dunia pun dia sudah mengenyam kenikmatan dan kebahagiaan yang sungguh-sungguh, yang tidak dialami oleh orang lain, yang tidak merasakan radina seperti di atas. Sekalipun keadaan lahiriah dia, terutama soal ekonomi misalnya, senantiasa kelihatan berat, selalu buntu jalan usahanya, tetapi sesungguhnya dia berada di dalam surga dunia, bahagia, jannatum muajjalah. Itu kalau orang sungguh-sungguh mengecakkan radina billahi rabba wa bil islami dina. Puas sepuas-puasnya Islam sebagai agama kita, menyerah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti sepuas-puasnya, melaksanakan apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Puas sepuas-puasnya menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya disuruh bunuh diri sekalipun, dia tetap merasa puas sepuas-puasnya, gembira seriang-riangnya, karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Rahman Rahim. Wa bi Muhammadin nabiyya, puas sepuas-puasnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, nabi yang penghabisan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Puas sepuas-puasnya kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seharusnya para hadirin hadirat. Jangan sampai kita hanya baca di bibir saja. Di samping kita baca, kita harus pahami benar-benar, kita rasakan benar-benar para hadirin hadirat. Sudahkah kita merasakannya para hadirin hadirat? Mari para hadirin hadirat, kita usaha sekuat mungkin. Ukhruj min awsafi basyariyatika. Jika engkau ingin menjadi hamba Allah yang sejati,
yang senantiasa diperkenankan sowan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dikumpulkan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ingin diselamatkan dari godaan iblis dan nafsu yang selalu menjerumuskan kita, maka kita harus berjuang sekuat mungkin untuk mengikis habis sifat-sifat nafsu yang senantiasa merugikan kita. Kita kikis habis, kita bunuh apabila tidak bisa kita arahkan. Kalau tidak bisa kita manfaatkan, harus kita kikis habis. Tapi kalau ada kemampuan untuk mengarahkan, untuk memanfaatkan, harus kita manfaatkan. Kita arahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat-sifat nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala harus kita pupuk, kita suburkan terus, dan harus terus kita ditingkatkan, dan harus terus ditingkatkan mutunya, ditingkatkan kebaikannya. Itu bisa dilaksanakan oleh mereka yang sudah bebas dari nafsunya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengundang, memanggil-manggil, wahai hambaku, wahai hambaku. Para hadirin hadirat, jika seandainya orang tahu, mengerti kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tanpa huruf dan suara dan tanpa susunan, hambanya yang dipanggil, yang ditimbali, jika sekiranya tahu, mati seketika para hadirin hadirat. Saking nikmatnya, saking lezatnya, saking terharunya para hadirin hadirat. Mengapa tidak para hadirin hadirat, kita diundang oleh kepala desa misalnya, undangan yang tidak merugikan, yang tidak menakutkan. Ini bangga kita, seorang rakyat desa dipanggil atau ditimbali oleh kepala desanya, oleh Pak Lurahnya, diajak jagongan. Ini bangga para hadirin hadirat. Ini baru kepala desa yang memanggil. Sudah begitu kemarmannya, lebih-lebih makin atas, lebih-lebih para hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, para hadirin hadirat, maha sempurna, maha pemurah dan pemberi selalu para hadirin hadirat. Lebih-lebih para hadirin hadirat dipanggil oleh Tuhan yang Maha Esa, yang hidup kita ini tergantung hanya kepadanya. Para hadirin hadirat, betapa para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, sekalipun kita jauh daripada itu, mari para hadirin hadirat, kita sadari kalau tidak, kita sudah keterlaluan para hadirin hadirat. Kalau orang sudah bebas dari imperialis nafsu, watakunu min hadratihi qoriban, dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dekat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ditanyakan lagi kebahagiaan dan keuntungannya. Seorang rakyat yang dekat dengan pamong, lebih-lebih kepada kepala desanya, rakyat lainnya yang bermaksud berbuat jahat kepadanya tidak berani. Lebih-lebih makin dekat dengan pejabat yang lebih atas lagi, makin ditakuti dan disegani oleh lainnya. Orang lain tidak berani sembarangan. Lebih-lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih para hadirin hadirat. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, maqam Ibrahim, beliau disebutkan, wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke dalamnya pasti aman. Mengapa tidak para hadirin hadirat? Sebab orang yang masuk ke situ otomatis menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang, maha kuasa, maha menjaga. Para hadirin hadirat,
Lah Nabi Ibrahim alaihissalam kok dimasukkan api, tersiksa begini begitu. Ini lain bidang, lain hal para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, mengenai soal yang merugikan, tidak selalu hal yang enak itu menguntungkan, tapi banyak soal yang enak dan kepenak malah merugikan. Banyak para hadirin hadirat, sebaliknya soal yang tidak mengenakkan itu kok mesti merugikan. Belum tentu para hadirin hadirat. Banyak soal-soal yang tidak enak tapi menguntungkan. Seorang petani mencangkul, rekoso, payah tapi menguntungkan baginya. Seorang yang bekerja berat tapi menguntungkan pada mereka. Malah di samping itu mereka puas menjalankan apa yang nampaknya sengsara dan berat itu. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan api yang molat-molat. Itu menguntungkan sekali kepada beliau para hadirin hadirat. Dan toh ketika beliau dimasukkan ke dalam api itu, sama sekali tidak merasa panas sedikit pun. Terasa dingin, nikmat para hadirin hadirat. Terasa di surga para hadirin hadirat. Terasa makin dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, di samping syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan barokahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang waman dakhalahu kana aminan. Amin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin hidup yang semestinya, kita harus ya seperti itu tadi. Istilah lain, kita harus senantiasa menghancurkan, mengusir, membongkar soal-soal negatif yang tidak semestinya itu tadi. Kita isi soal-soal yang semestinya, yang menguntungkan. Senantiasa takholli, yaitu mengosongkan, menggempur yang negatif, dan senantiasa membangun. Bangunan-bangunan yang negatif harus kita gempur. Selanjutnya kita harus senantiasa membangun bangunan-bangunan yang diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bangunan-bangunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kita suburkan, kita sempurnakan, kita upgrade istilahnya sekarang, yaitu bangunan ikhlas, bangunan ridho, bangunan tawakal, bangunan-bangunan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bangunan-bangunan yang merugikan harus kita bulldozer, kita hancurkan. Bangunan linafsi binafsi serta takabur, ujub, riak dan sebagainya harus kita hancur leburkan. Para hadirin hadirat, kalau kita memang sungguh-sungguh ada kemauan, otomatis senantiasa usaha, senantiasa menggali, senantiasa berinisiatif. Mari para hadirin hadirat kita koreksi, dan mari kemampuan yang ada pada kita ini kita laksanakan para hadirin hadirat. Sekalipun sudah maklum dan saya sendiri mengobrolkan di samping uraian-uraian dari pusat, para hadirin hadirat, sesungguhnya kemampuan yang kita miliki ini adalah justru untuk itu para hadirin hadirat. Kalau tidak untuk itu, namanya kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Kaki mestinya di bawah, tapi kok kita balik di atas. Kepala seharusnya di atas, kok kita taruh di bawah jadi kaki. Para hadirin hadirat, kita akan tahu benar-benar nanti kalau sudah mati para hadirin hadirat. Kalau kita memang ragu-ragu, silahkan teruskan ragu-ragu, tapi nanti awas. Kalau sudah datang saatnya,
tidak bisa diundur lagi sekalipun setengah detik para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak-banyaknya, dari Ghauziyat Zaman radhiyallahu an yang sebanyak-banyaknya, dari seluruh kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kiranya cukup sekian dulu pengajian minggu pagi ini. Selanjutnya soal waktu dan tempat dipersilakan kepada beliau dari pusat. Mari para hadirin hadirat, kita perhatikan apa-apa yang telah disampaikan oleh pusat, terutama mengenai soal mujahadah dari Kabupaten Kediri yang kalau tidak salah nanti tempatnya di sini. Mari kita manfaatkan yang sungguh-sungguh kesempatan yang baik ini. Begitu juga saudara-saudara dari luar daerah yang tadi diutarakan, seperti di Jombang, di Malang, dan mungkin di lain-lain daerah. Adapun lain daerah yang sekarang tidak ada asramanya, mari kita terus berjuang. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diparingi mampu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pokoknya kemampuan kita mari kita kerahkan sebanyak-banyaknya untuk yang semestinya. Adapun di luar kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyuruh melainkan menurut kemampuan. Terutama kemampuan batiniah. Luas sekali kemampuan kita para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, kabupaten-kabupaten yang mengadakan asrama itu kita mohonkan dari kejauhan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kesemuanya itu diberi kemajuan yang sebanyak-banyaknya. Tadi diutarakan, yaitu hubungan perjuangan, pemeliharaan dan pembinaan masalah yang penting. Mari kita sadari banyak soal-soal yang merugikan, juga soal-soal itu sendiri. Suatu bangsa misalnya bisa hancur, ya, karena bangsa itu sendiri. Suatu golongan hancurnya juga dari golongan itu sendiri para hadirin hadirat. Mari perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana nasibnya para hadirin hadirat? Mari kita koreksi. Sebagai pengamal wahidiyah, apakah hanya lahirnya saja, sedangkan batinnya adalah pengkhianat wahidiyah? Para hadirin hadirat, mari kita koreksi. Apakah kita ini sungguh-sungguh pejuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ataukah sesungguhnya pengkhianat yang merugikan sekali pada perjuangan para hadirin hadirat? Mari pada kesempatan ini sungguh-sungguh kita berdep-dep merintih kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Ya kan. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, sholli ya sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمتاته. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمتاته. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمتاته. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنذرة موصلات للحضرة العالية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنذرة موصلات للحضرة العالية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنذرة موصلات للحضرة العالية. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله
يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين في الواحد عدل رب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحد عدل رب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحد عدل رب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hudhi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hudhi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hudhi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa min ghauzi hadzal zaman radhiyallahu an anadr wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.